Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Udah ada yang tahu nggak dengan nama saya? Belum, Bapak. Oke, saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Hasbullah. Ya, Bapak. Saya menjadi guru baru di sini. Saya sekarang masih melanjutkan S2, makanya penampilan saya sekarang maaf ya. Anak-anak soalnya tadi mepet ke kampus terus harus ngajar di sini juga, makanya saya sudah sempat ganti baju. Ya, Pak. Oke, kita belajar pada hari ini. Ada yang udah belajar tadi malam? Belum. Bapak, izin ke belakang sebentar. Oh ya, silakan. Oh, siapa pelopornya di sini? Nata, Pak. Oh, Nata. Siapa? Coba hapus papan sekali. Oke, bentar saya dulu ya. Tunggu apa, Pak? Nah. Oke, baik. Sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Ketua kelas, silakan pimpin doa. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, langkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Doa selesai. Oke. Nah. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menulis puisi. Ada yang tahu puisi itu apa? Nggak ada ya? Sebelum kita bahas tentang puisi ini bagaimana, pernah nggak kalian menulis puisi? Belum, Pak. Ada yang pernah? Pernah baca aja, Pernah baca. Pernah dengar? Biasanya kalian itu baca atau nulisnya itu tentang apa? Kalau dari dia tadi pernah baca, biasanya tentang apa kalau baca dia? Puisi tentang cinta. Oke, sudah. Oke. Nah, sebelumnya Bapak akan memberitahu kalian kompetisi KD kita pada hari ini itu menelaah unsur-unsur pembangun teks puisi, lingkungan hidup, kondisi sosial dan lain-lain. Terus tujuan pembelajaran kita pada hari ini, siswa mampu menyajikan gagasan, paksaan, pendapat dalam bentuk teks puisi secara tertulis dan memperhatikan unsur umum pada puisi. Ada yang tahu manfaat kita menulis puisi itu apa? Itu kan Pak di depan. Coba baca kata. Meningkatkan kreativitas, terus memberikan ketenangan dan mendapatkan penghasilan. Ya. Jadi manfaat kita menulis puisi itu
ada 3 di sini, yaitu pertama meningkatkan kreativitas. Nah, jika kita terbiasa untuk menuangkan perasaan ataupun gagasan menggunakan kata-kata yang indah, jadi kreativitas kita itu akan makin tinggi, teman-teman. Kalau itu salah satunya. Terus memberikan ketenangan. Jadi sebagai wadah ekspresi berguna untuk tiap-tiap pelepasan emosi yang kita rasakan. Jadi manfaat menulis puisi ini juga bisa kita luapkan perasaan kita selama kita menulisnya. Misalkan dia akan baca tentang kita. Iya. Kalau dia galau, bisa dia Iya, setiap kali saya galau pasti lari ke puisi, Pak, baca-baca. Ya, itu salah satu manfaatnya itu memberikan ketenangan ya. Nah, terus mendapat penghasilan. Menulis puisi juga, anak-anakku sekalian, kalian juga bisa mendapat penghasilan dari menulis puisi. Jikalau kalian konsisten menulis puisi dan berani untuk mengirimkannya di berbagai masa, baik cetak maupun digital. Biasa kan kalian lihat puisi-puisi di YouTube, di surat kabar. Nah, mereka itu ada penghasilannya, teman-teman, kayak salah satunya Joko Darmono, tahu kan? Tahu, Pak. Nah, dia itu udah punya penghasilan dari puisinya. Terus udah ya manfaat, udah paham ya? Udah tahu kan manfaat dari menulis puisi? Sudah. Nah, selanjutnya kita bahas pengertian puisi. Puisi ya. Pengertian puisi. Irma silakan baca. Pengertian puisi. Puisi merupakan salah satu jenis karya sastra yang berisikan gagasan, ungkapan, perasaan si penulisnya. Sebagai suatu wadah ekspresi, tentu puisi bisa dijadikan sebagai saran bagi si penulisnya dalam menuangkan segala gejolak yang ada pada dirinya melalui untaian kata-kata indah. Udah, Bapak. Baik. Puisi. Kalau secara sederhananya itu puisi itu adalah intinya kata-kata yang indah, dan dalam puisi juga ada metafora. Tahu metafora kan? Tidak tahu, Pak. Nanti kita bahas di slide. Nah, itu pengertian puisi. Sebagai wadah bagi penulisnya dalam menuangkan segala gejolak yang ada pada dirinya. Seperti dia tadi, kalau dia galau, dia buat puisi galau. Nah, di dalam puisi itu ada unsur fisik dan ya, di dalam puisi itu ada unsur fisiknya. Yang pertama ada majas, rima atau irama, ada konotasi, lambang, dan pengimajian. Nah, kita bahas majas. Majas, tahu majas kan? Majas itu gaya bahasa. Nah, gaya bahasa dalam puisi itu biasanya ada perbandingan, pertentangan, ada majas sindiran, ada majas penegasan, gitu dah, Pak? Terus, nah, rima atau irama atau semacam ini, dia itu biasanya ada di awal, tengah, dan akhir. Bukan irma ya, tapi rima. Ya, selanjutnya itu ada konotasi. Itu lihat, konotasi itu makna kata, makna kias atau makna metamorfosis. Ada lambang. Lambang ini adalah tanda atau yang biasanya ada di situ. Ada tanda, gambar, kata yang mengandung maksud. Itu tanda lambang. Nah, terus pengimajian. Nah, kata yang menjadikan sesuatu yang semula abstrak menjadi kompleks sehingga apa yang digambarkan seolah dapat dilihat, didengar atau dirasa. Imaji yang disimpulkan
dapat dibagi menjadi 3, yaitu imaji visual, imaji auditif atau pendengaran, dan imaji taktil atau perasaan. Udah paham ya? Iya, paham. Nah, di dalam visi juga selain unsur fisiknya itu ada juga unsur batinnya, anak-anak itu sekalian. Nah, di biasa unsur batin itu seperti yang di selanjutnya ini ada tema, rasa, nada, dan amanat. Oke. Oke, selanjutnya itu udah paham kan dari pengertian sampai tadi? Udah ya? Sudah, Pak. Terus saja langkah menulis puisi. Ini juga akan menjadi tugas-tugas kalian nanti. Kita mulai dari mencari ide. Ide itu bisa kita ambil dari peristiwa atau kejadian sekitar atau pengalaman pribadi kalian. Seperti contohnya tadi, dia kan jatuh cinta tadi. Nah, itu menjadi pengalaman pribadi kalian. Nah, kalian bisa jadi puisi pengalaman pribadi kalian. Misalkan aku bertemu dengan pria yang matanya indah. Itu salah satunya. Itu nanti kalian kembangkan terus bisa jadi puisi. Nah, selain itu merenung juga bisa menjadi salah satu untuk kita bisa membuat puisi. Jadi dengan merenung kita memilih informasi, kemudian kita tafsirkan sesuai konteks dan tujuan. Biasanya kalau saya itu kadang merenung di teras tengah malam, biasa mikirin hidup dan kehidupan ya. Itu terus selanjutnya itu menulis. Itu langkah yang kedua terakhir ya, menulis, mengarahkan kreativitas, intuisi dan imajinasi kita yang kita miliki. Terus memperbaiki. Nah, memperbaiki ini sama kayak kita menyunting, kayak kita baca ulang-ulang. Terus kalau ada kata yang typo ataupun ataupun salah, bisa kita ganti terus. Nah, selanjutnya itu, udah paham kan? Paham. Tapi ya selanjutnya itu kalian akan saya kasih tugas. Tugas apa, Pak? Tugas mulu. Ya tugas ini, tugas latihan biasa. Nanti kalian akan menyimak terus menulis puisi, kemudian presentasi. Kapan presentasinya, Pak? Sekarang, tapi satu orang aja. Sisanya kita lanjut minggu depan. Baik, Pak. Bentar, sebelum kalian membuat puisi, saya ingin kalian melihat video. Video apa itu, Pak? Ini, nonton. Sedih kita Pak. Berapa menit itu Pak? Kurang lebih 5. Iya Pak. Mau diganti. Lah. Oh. Nah. Oh, nggak bisa penuh ya? Kalian perhatikan video ini, terus nanti setelah kalian perhatikan dan aduin, Cek
Tolong diperhatikan ya. koordinasi
Oke. Gimana? Sedih banget Pak. Gimana perasaannya setelah melihat video tadi? Sedih Bapak. Keingat Bapak Pak. Ya, saya juga ya. Bapak juga. Iya, iya. Jangan nangis. Oke, oke, kita lanjut ya. Setelah ini saya akan bagi kelompok berapa ya? 1, 2. Oke, saya akan bagi kalian 3 kelompok. Ini kelompok 1. Ini ya berapa ini? Ini terus 4. Nah, tugas kalian sekarang yaitu membuat puisi dengan Tema ayah. bebas, temanya bebas. Intinya sesuai dengan apa yang saya jelaskan tadi. Ini kan ada langkah-langkahnya. Terus unsur-unsur puisi tadi juga saya jelaskan, ada majas. Nah, sekarang kalian buat puisi temanya bebas, terserah mau sedih, mau puisi sedih, puisi bahagia. Oke, bentar, kita periksa dulu ya. Ya Pak. Oke, saya akan pilih satu kelompok yang Terbaik. bukan terbaik, Terbaik. yang saya suruh baca ya. Nama siapa ini? Nata. Ya, Nata. Coba bacakan puisi tulisan dulu. Maju. Saya tidak bisa Pak Guru. Maju. Harus berani sebagai cowok. Maju dan sama aja. Silakan. Tepuk tangan untuk Nata. Akulah si telaga. Akulah si telaga, berlayar di atasnya. Berlayarlah, menyibakkan riak-riak kecil yang menggerakkan bunga-bunga Padma. Berlayarlah sambil memandang harumnya cahaya. Sesampainya di sana, tinggalkan begitu saja perahumu, biar aku yang menjaganya. Sekian dari saya Pak. Baik, tepuk tangan dulu, Pak. Oke. Saya rasa untuk materi puisi ini kalian sudah bisa ya. Ya Pak. Mungkin untuk Istrinya, Pak. untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas minggu depan ya. Tapi saya yakin anak-anak kelas ini sudah paham banget tentang puisi, apalagi sudah dibacain tadi. Dan saya harap yang sering nulis puisi sering-sering ya nulis supaya mendapat manfaat yang lebih dari kalian nulis puisi. Iya, Pak. Mungkin itu saja dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh ya, lupa absen ya. Iya, Pak. Oh ya, saya absen dulu ya. Ya, Pak. Nah, ada yang nyatakan? Terima kasih. Saya absen satu persatu ya. Siapa yang nggak hadir? Imam, Imam, Pak.
Nadia, Hadir Pak. Oli, Hadir. Raden Kustini, Hadir. Halimatus Sadia, Hadir Pak. hadir. Fitri, Hadir Pak. Irma, lalu Raden, Siti Fatma. Oke, hadir Siti Fatma ya. Mungkin itu aja dari Bapak ya. Sampai jumpa minggu depan. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya Oli mau pergi sama Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.